Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Masing Privat. Ya, kita akan membahas kembali ya untuk TPS kuantitatif persiapan UM Undip tahun 2023. Ya, untuk soal nomor 1 saya anggap kalian bisa ya. Oke, silakan adik kerjakan sendiri aja ya. Ingkaran itu apa ya? Ingkaran itu adalah kebalikannya. Untuk beberapa, ingkarannya itu adalah semua. Beberapa, maka nanti beberapa nanti ingkarannya itu adalah semua ya dek. Oke, ya pasti kalian bisa ya. Kalian coba ya nomor 1. Kita lanjut aja ya untuk soal nomor 2. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memerlukan 12 ember air untuk mengisi hingga penuh. Jika panjang sisi kubus diperbesar 2 kali, maka banyak air yang dibutuhkan adalah, oke ya dek, untuk awal saya anggap aja sisi kubus itu adalah 1 ya, satu satuan. Ternyata setelah itu diperbesar 2 kali. Diperbesar 2 kali, maka sisinya menjadi 2 satuan ya. Saya anggap sebagai perbandingan V1 banding V2. Ini berarti ember ya. Ember awal dengan pada saat diperbesar 2 kali. Ya, untuk V1 jelas 1 kalikan 1 kalikan 1 ya. Untuk V2 kan diperbesar 2 kali, maka 2 kalikan 2 kalikan 2. Nah, pada saat awal itu membutuhkan 12 ember, maka setelah diperbesar 2 kali menjadi berapa ember gitu ya. Oke, maka nanti X sama dengan 12 dikalikan 8. Jawabannya itu adalah 96 ember. Oke, jawabannya adalah E. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Dinding seluas 120 meter persegi selesai dicat selama 2 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengecat dinding 90 meter persegi oleh 4 pekerja? Oke guys, kita menggunakan cara cepat ya yang sudah saya ajarkan ya. Untuk mengecat 120 meter persegi dibutuhkan 8 pekerja selama 2 jam. Oke. Nah, kalau untuk 90 meter persegi kita membutuhkan 4 pekerja berapa hari? Berapa jam ya di sini ya? Satuannya adalah jam. Ya, ada yang bisa kita coret? Ada ya. Kita akan coret 12 dibagi dengan 2 itu adalah 6. 8 dibagi dengan 4 itu adalah 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3 ya. Maka atasnya itu 30. 90 dibagi 30 itu adalah 3. Ya, maka nanti X-nya adalah 3. 3 apa? Satuannya adalah jam. Jawabannya adalah 3 jam, yaitu D. Pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Misalkan X dan Y berturut-turut adalah determinan matrik. Ada 2 matrik ya, matrik 1 dan matrik 2, itu determinannya adalah X dan Y. Sedangkan X plus Y adalah 3, maka jumlah semua nilai A. Oke, saya ini buat menjadi determinan ya. Untuk matrik A, min A, lalu min 1, dan sini A plus 1, maka nanti determinannya atau nilai X-nya itu adalah perkalian diagonal utama A dikalikan A plus 1 dikurangi dengan min A kalikan min 1, maka jadi plus A ya. Nah oke, maka nanti X sama dengan A kuadrat plus A min A. Ini kan hilang ya, maka nilai X-nya itu adalah A kuadrat. Selanjutnya untuk matrik yang kedua, yaitu A plus 2, lalu ada 2, sini A. Nah, determinannya itu adalah Y. Nilai Y itu adalah perkalian diagonal utama A kuadrat dikurangi dengan ini ya, A plus 2 dikalikan 2, yaitu min 2A min 4 nantinya. Inilah nilainya Y. Nah, kita tahu bahwa di soal dijelaskan bahwa X plus Y itu adalah 3. Kita taruh di sini ya. Ternyata X plus Y itu sama dengan 3. Maka nanti A kuadrat ditambah dengan A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 4. Nanti hasilnya adalah 2A kuadrat dikurangi 2A min 4.
Oh iya, sorry ya, ini sama dengan 3 ya. Ini sama dengan 3. Maka nanti 2A kuadrat min 2A, ini kita pindahkan satu ruas ke sana ya, min 7 sama dengan 0. Oke? Ya, oke. Yang ditanya adalah tentukan jumlah semua nilai A. Nah, ini sama aja dengan X1 ditambah X2 ya. Berarti jumlah akar-akarnya. Di sini akarnya kan dalam bentuk A nih. Ya, maka nanti rumusnya adalah min B per A. Min B-nya mana? Ini min B, maka nanti min 2. A-nya mana? A-nya itu adalah 2. Ya, begitu. Jawaban yang tepat itu adalah 1. Jawabannya itu adalah C ya. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui baris aritmatika dengan rumus jumlah n suku pertama adalah ini ya. Ini adalah rumus Sn-nya. Yang ditanya itu adalah bedanya atau selisihnya. Rumusnya B, adik bisa menggunakan rumus U2 min U1. Nah, apa hubungannya UN dengan Sn? UN itu rumusnya adalah Sn dikurangi Sn min 1. Begitu guys. Ini rumusnya UN. Jika ada Sn ya, maka kita bisa mencari U1. U1 berarti rumusnya adalah S1 dikurangi 1 kurangi 1 kan 0, S0. Gitu ya. Maka nanti U1 sama dengan ini, kita n-nya diganti 1 ya. 1 kuadrat dikurangi 6, maka nanti sini min 5. Pada saat n-nya 0 ya, maka sini 0 ya. Ketemulah U1-nya adalah min 5. Nah, saya akan mencari U2. Rumus U2 berarti kan S2 dikurangi dengan S1. S2-nya tinggal nanti n-nya kita ganti dengan 2 ya. 2 kuadrat itu adalah 4 dikurangi 6 dikalikan 2 itu adalah 12. Ya, dikurangi dengan S1. S1-nya sama aja dengan U1 ya tadi ya. Maka min 5. Ya, 4 dikurangi 12 itu adalah min 8. Min 8 ditambah 5 itu adalah min 3. Oke, ditanya adalah B. B itu rumusnya adalah U2 min U1, maka min 3 dikurangi min 5. Ya, jawaban yang tepat itu adalah 2. Inilah B-nya. Jawabannya D. Pasti bisa ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Robi memiliki sebuah kotak ya. Ini kotak ya, berisi 6 bola biru. Jadi ada 6 biru, ada 4 bola putih, dan ada 5 bola merah. Oke, apabila Robi akan mengambil 3 bola, diambil 3 bola sekaligus ya. 3 bola sekaligus. Oke, maka ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan Robi agar terambil 3 bola yang berwarna berbeda? Oke, diambil 3 sekaligus, maka kalau berbeda tuh berapa nih? Berapa banyak cara ya, bukan peluang ya, maka tidak per n sampel, kita mencari NA-nya saja. Langkah pertama, saya akan mencari pada saat bebas ya, pengambilan bebas, tidak ada aturan. Maka nanti ini kan berapa bola ya, jadinya 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 itu 15, maka totalnya ada 15 bola. Maka kombinasi 15 bola terambil 3 sekaligus ya, maka nanti 15 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 15 kurangi 3 itu 12 faktorial ya. Kita hitung ya, 15, 14, 13, 12. Oke, dibagi dengan 3 faktorial tuh 6 ya. 3 kalikan 2 kalikan 1. Ini kita kalikan 12 faktorial. Coret-coret. Mana nih? 14. Oh iya aja ya. 15 dibagi 3 itu 2. 15 bagi 3 kok 2. 5 ya dek ya. Ini 5. 6 bagi 3 itu adalah 2. 14 dibagi 2 itu adalah 7. Maka nanti 35 ya. Saya kali dengan 13. Kita hitung ya. 35 dikalikan 13 itu adalah 455. Nah, sekarang kita akan mencari pada saat terambil justru itu ya. Terambil bukan 3 berwarna berbeda, tetapi terambil 3 sama. Nah, berarti kan ada 3 kemungkinan ya. Bisa pada saat 3-nya adalah terambil bola biru, 3-3-nya terambil bola putih, atau 3-3-nya terambil merah.
Nah, berarti pada saat 3-3-nya terambil biru, kan jadinya kombinasi 6 terambil 3. Paham ya? Maka nanti 6 faktorial, 3 faktorial, 6 kurangi 3 sama ya 3 faktorial. Ya oke, di sini berarti 6, 5, 4, dan 3 dibagi dengan 3 faktorial itu 6. Sini 3 faktorial, coret-coret, ini coret-coret, maka jadinya sini 20 ya dek. Ini kalau di Word jelek nih tulisannya, masih terlihat ya. Nah sekarang mungkin pada saat ya, jadi terpisahkan oleh kata-kata atau pada saat terambil ketiga-tiganya adalah putih. Nah maka jadinya kombinasi putihnya ada 4 terambil 3. Ya, maka nanti 4 faktorial, sini ada 3 faktorial, 4 kurangi 3 itu 1 faktorial. Maka jawabannya nanti adalah 4 ya. Next, pada saat terambil kemungkinan 3-3-nya merah, maka kombinasi 5, 3. Maka jadi sini 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Ya, nanti kita buat 5 kali 4, ini kali 4 ya, kalikan 3 dibagi dengan 3 kalikan 2 faktorial. Nah ini kita coret saja, 20 bagi 2 itu 10. Nah paham sampai sini ya, ini kan 10. Nah ini terpisahkan oleh kata-kata atau, maka dijumlah. Kita jumlahkan pada saat kejadiannya itu terambil 3 sama, 3-3-nya itu sama ya warnanya ya. Maka pada saat terambil ketiganya sama, jumlahnya adalah 34. Nah, sekarang kita akan mencari perhitungan pada saat ketiga-tiganya itu berbeda. Nah, berarti pada saat ketiganya berbeda, tinggal nanti 455 saya kurangi dengan 34. Ya, maka nanti jawaban yang tepat adalah 421 ya. Oke? Jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Suatu segitiga diperoleh dari sistem perjaksamaan 4x plus 7y lebih besar sama dengan 28. Kita akan mencari titik potongnya dulu ya. Titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Pada saat x-nya 0, maka y-nya 28 dibagi 7, itu adalah 4. Pada saat y-nya 0, maka 28 dibagi 4 itu adalah 7. Inilah titik potongnya ya, 0,4 dan 7,0. Next, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x dan y. Untuk perjaksamaan 10x ditambah 7y kurang dari sama dengan 70. Saya akan buat di sini x y-nya. Pada saat x-nya 0, maka 70 bagi 7 itu 10. Pada saat y-nya 0, maka 70 bagi 10 itu 7. Ya, 0,10 dan 7,0. Oke, kita akan gambar terlebih dahulu di sini. Nah, di sini 0,4 ya. 1 2 3 4 7,0 1 2 3 4 5 6 7. Ya, kita akan gambar. Nah, kayak gini ya. Ya. Oke, lalu kita akan uji titik. Uji titiknya terhadap titik 0,0 pada saat x-nya 0, y-nya 0. Apakah 0 lebih besar dari 28? Salah ya, maka 0 itu bukanlah HP. Maka 0,0 ini adalah sampahnya. Yang diarsir itu yang sampah ya, nanti HP-nya itu yang bersih. Selanjutnya, pada saat titiknya 0,10, 5, 6, 7, 8, 9, ini kurang ya dek. Saya tulis sini 10 di sini dan 7,0 ini juga ya. Saya akan gambarkan ke sana. Wow, oke. Nah, kayak gini ya. Lalu kita akan uji titik 0,0. 0 ditambah 0. Apakah 0 itu kurang dari 70? Betul ya. Karena betul, maka artinya 0,0 adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya, maka sampahnya menjauhi 0,0. Selanjutnya, kita akan membuat x lebih besar dari 0, maka x yang benar itu adalah di sisi kanan atau di kuadran 1, maka sampahnya ke sini.
Lalu pada saat Y lebih besar dari 0, itu artinya Y yang benar tuh Y yang ke atas ya. Maka sampahnya ke bawah. Ya, manakah daerah himpunan penyelesaiannya? Inilah DHP-nya. Yang saya arsir kuning ya. Kita akan mencari luasnya. Rumusnya luas segitiga itu adalah setengah dikalikan alas kalikan tinggi. Maka nanti setengah. Alasnya tuh mana mbak? Alasnya tuh yang ini deh. Saya akan buat warna merah ya. Ini 10, 4. 4 ke 10, maka nanti alasnya 6. Tingginya mana? Tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap alas. Ini tingginya. Maka tingginya tuh 0 ke 7. Tingginya 7. Ya, 6 dibagi 2 adalah 3. 3 kalikan 7, 21. Jawabannya D. Next, nomor 8. Nilai dari 7 pangkat 8 dikurangi 7 pangkat 6 ditambah 96 dan seterusnya. Di sini ada 7 pangkat 6 keluar 2 kali ya. Maka 7 pangkat 6 nanti saya akan buat sebagai P ya. Atau kita lepaskan dulu 7 pangkat 6. Nah, seperti ini. Biar ketemu 7 pangkat 8, maka saya kali dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 6 dikalikan 7 pangkat 2 itu adalah 7 pangkat 8. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M plus N. Gitu ya. Dikurangi dengan 1. Ditambah 96. Oke, dibagi dengan 7 pangkat 6 plus 2. Lalu 7 pangkat 6 saya buat sebagai P lah ya. Kayak gini aja ya. Maka nanti P dikalikan 7 pangkat 2 itu 49 ya dek. 49 min 1 ditambah dengan 96. Maka di bawahnya nanti P plus 2. Oke, 49 dikurangi 1 adalah 48. 48 P ditambah dengan 96 bagi P plus 2. Ya, saya lepas angka 48 nya, maka nanti sini P plus 2. Ya enggak? 48 P, 48 kalikan 2 itu 96. Dibagi dengan P plus 2. Nah, ini P plus 2 nya kita coret. Jawaban yang tepat itu adalah 48. D ya. Bisa ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. P itu adalah limit X mendekati B. X kuadrat plus 3 min BX min 3B per X min B. Q adalah B plus 3. Oke, saya akan menggunakan metode L'Hospital ya. Karena pada saat kita menggunakan metode substitusi, nanti hasilnya adalah 0 per 0. Kita akan coba ya, menggunakan metode substitusi. Limit X mendekati B, X-nya saya ganti B maksudnya ya. Maka nanti B kuadrat ditambah 3 min B, X-nya saya ganti B, dikurangi 3B. Dibagi dengan B min B. Nah, gini tuh. Maka nanti B kuadrat plus 3B min B kuadrat min 3B. Ini kan kita kalikan pelangi tuh kayak gini. Oke? Dibagi dengan B min B tuh 0. Ini kan hilang, ini kan juga hilang. Ya, hasilnya 0 per 0. 0 per 0 dalam sebuah limit itu tidak boleh ya. Maka karena 0 per 0 kita akan menggunakan metode L'Hospital. Itu gimana caranya? Atas diturunkan, bawah diturunkan, baru kita substitusi. Ya, X kuadrat itu turunannya adalah 2X. 3 min BX, maka X-nya hilang, maka turunannya adalah 3 min B. Ini adalah sebuah konstanta, ya, tidak ada variabelnya, maka turunannya 0. X min B itu turunannya adalah 1. Ya, tinggal kita substitusikan, X-nya itu adalah B, 2B plus 3 min B per 1. 2B kurangi B adalah B, jawabannya adalah B plus 3. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Nomor 10. Jika A plus 1, A min 3, dan 2 itu adalah baris geometri, maka ini adalah U1, U2, U3, saya anggap seperti ini. Maka pernyataan yang benar. Apakah nilainya A itu adalah 2? Ya, kita bisa menggunakan rasio ya. Rumusnya rasio itu adalah U2 per U1 atau U3 atau sama dengan ya, sama dengan U3 per U2, bukan atau. Maka jadinya U2 kuadrat sama dengan U1 kalikan U3. U2 kuadrat A min 3 dikuadratin. U1 nya adalah A plus 1, U3 nya itu adalah 2. Oke. Yuk, maka nanti A kuadrat min 6A plus
9, ini adalah hasil yang kiri ya. Untuk yang kanan, maka nanti 2A plus 2. Oke, nanti A kuadrat ini ke sana ya. Min 6 ditambah min 2 itu min 8A. 9 dikurangi 2 itu adalah plus 7 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka nanti A 7, 1, sini min ya. Maka nanti A-nya sama dengan 7 atau A-nya sama dengan 1. Ya, maka poin 1 kurang tepat. Poin kedua, nilai A-nya adalah 1 atau 7, betul. Poin ketiga, apakah rasionya negatif? Sekarang saya pada saat A-nya 7, maka nanti U1-nya adalah 8. U2-nya adalah ini ya, 7 kurangi 3 itu 4. U3-nya adalah 2. Nah, ini semua angkanya positif, maka betul rasionya pasti positif. Pada saat A-nya 1 ya, maka nanti U1-nya adalah 2. U2-nya adalah 1 kurangi 3 itu min 2. U3-nya adalah 2. Nah, ini rasionya negatif ya. U2 per U1 rasionya negatif 1. Oke, karena rasionya bisa positif atau negatif, maka poin ketiga salah. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, semangat ya belajarnya ya. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan ujian besok. Pelajari kembali tentang limit, baris aritmatika dan geometri ya. Lalu logaritma dan peluang ya, atau pencacahan maupun permutasi. Pasti kalian bisa. Perbandingan jangan lupa ya, perbandingan pasti keluar. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.